Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alhamdulillah masih dari toko Mebel Yusuf di Jalan Sungai Bambu 107.7 FM Radio JC Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rizki dan nikmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah hari ini hari Rabu, mudah-mudahan tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Di pagi hari harus semangat ya, apalagi ini di bulan Oktober di pertengahan, kita sebagai umat Islam juga harus selalu positive thinking untuk mengawali hari demi hari untuk bisa lebih bahagia. Baik Mitra JC, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali di program Muslim Runner Class Abdurrahman bin Auf angkatan ketiga, dan tentunya kali ini kita masuk edisi yang kesekian kalinya bersama komunitas Tangan di Atas Jakarta Utara, yang tentunya ini sudah kita ketahui bersama bahwa komunitas Tangan di Atas ini merupakan salah satu komunitas terbesar wirausaha di Indonesia yang tentunya sudah banyak melahirkan para entrepreneur muda yang mumpuni di bidangnya. Nah, alhamdulillah kita hari ini sudah berada di toko mebel ini milik dari Pak Sukarya, yang tentunya akan bincang-bincang kita pada hari ini. Langsung saja kita akan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Pak wabarakatuh. Sukarya, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Iya, senang banget Pak Sukarya, Bang Amin. Dipo Usman bisa hadir di sini, Amin. dan terasa seperti apa? Terasa sensasinya karena saat ini kita berada di toko mebel Pak Sukarya. Tapi sebelum kita masuk itu Pak, kalau Bang Dipo tadi masuk di situ Hmm, kan sudah ada papan namanya iya, itu toko Mebel Yusuf. iya, Nah, sedangkan pemiliknya ini adalah Pak Sukarya. Nah, iya. kalau boleh tahu siapa itu Pak Yusuf itu Pak? Mertua, Bapak mertua. iya, Oke. Oh, dulu sempat tinggal sama ini Pak. mertua. Saya dulunya karyawan Oh, di mana Pak kalau boleh tahu? di Hotel Indonesia. Ah, Hmm, oke. iya, dari sebelumnya saya di Ikatan Dinas. Ah, Jadi setelah saya itu tahun 62 bekerja di Hotel Indonesia. oke. Ya, jadi sampai 10 tahun lah ikatan dinasnya. Mhm. Lalu saya resign lah. Mhm. Pertama sih tadinya saya kerja tuh sambil pengen maju gitu ya. Iya. Jadi melihat mertua saya itu kan Ah, pengusaha kecil oke. gitu, bikin beca, jual beca gitu. Jadi saya tuh, aduh kok orang-orang usaha cepat bener maju gitu. Iya. Iya, kalau saya kerja kok udah sekian tahun nggak belum Ya, punya jadi kayak gini aja. apa-apa, iya gini-gini Kalau boleh aja. tahu itu tahun berapa itu Pak? Waktu Pak Sukarya eh, kerja di Hotel Indonesia sampai akhirnya dia resign gitu Pak. Sampai tahun mulai tahun 62, Tahun 62. iya Asian Games itu, Asian Game ya. iya. Mm. Terus karena saya pengen maju jadi Heeh. saya terinspirasi mertua saya gitu. Oke. Jadi saya tuh nabung beli beca karena usaha beca itu luar biasa waktu itu, Dulu itu biasanya tuh luar saya ngebayangin biasa. tahun 62 itu Pak, kayak memakai sepeda aja itu udah sebuah kebanggaan Iya betul, gitu ya Pak ya. iya. Ya itu setelah saya ikut beli beca gitu. Heeh. Jadi dari satu sampai terus nabung-nabung sampai bisa 10 Oke. gitu. Mm-mm. Jadi kan lama-lama punya uang simpenan gitu Ah. tabungan, tapi nggak di bank, di rumah disimpannya. Setelah jangka waktu berapa ya, 5 tahun, Mm-mm. saya nabung-nabung punya uang akhirnya 1 juta. Ya. 1 juta tuh dulu besar kan. Iya, kan 1 1 juta tahun juta 60-an 65, itu 66. udah besar banget. Iya. Terus Pak, Ya. Nah pada waktu itu ikut mertua, heeh. saya pengen punya rumah gitu. Oke. Nah, jadi kebetulan ya itu ada saudara nawarin, kok ada rumah mau dijual, Iya. harganya 1.500.000 Heeh. gitu. Saya punya uang 1 juta,
Jadi minta bantuan ke mertua saya 500. Oke. Jadi, nah ini dibeli rumah ini nih, Oh, 1.500.000. 1.500.000 di Iya, tahun iya di 62. tahun, iya, bukan, Eh, udah hampir tahun 70 udah lah. hampir 70-an ya. Tapi Iya, itu juga cukup tinggi ya, karena memang iya, kan wilayahnya juga cukup. iya. Jadi ada kebeli gini, nah, saya usaha apa lagi nih gitu. Hmm. Nabung lagi gitu. Oh, oke. Jadi nabungnya di rumah terus nabung gitu. Iya. Kalau ada orang yang jual tanah gitu Iya. kan waktu itu tanah tuh murah, nggak ada harganya Betul. dibanding rumah. Ada yang jual tanah, oh di sana ada yang jual tanah. Ya kalau kita punya tabungan kan enak tinggal beli gitu. Makanya saya bisa beli nih 2 Arab ke sono nih. Sampai Ini iya satu sampai dua tiga. iya Banyak banget ini iya aja. bisa terus Iya. sampai sono. Mm-mm. Ada lagi di Warakas tuh yang buat Yuli tuh beli lagi tuh sangat gede segini juga, cuman 2.100.000 harganya waktu itu. Iya. Iya. Wah, luar biasa. Jadi perjuangan Pak Sukarya dulu memang betul-betul terencana ya. Artinya Iya. bukan bim salah bim, abrakadabra gitu. Enggak. Jadi Ya itu dengan proses banget. nabung terus saya pengennya tuh baru jangan sampai ya kalau bisa sih nyusahin orang gitu. Ya mertua sudah dipinjemin gitu, kita udah dikasih tolong, jangan sampai minta-minta gitu. Iya. Bisa. Ya Bang Dipo sih merasa ini ya, Pak Sukarya dulu punya sosok yang inspiratif, yang langsung betul-betul nyata, seorang mertua ya, Iya. yang memang seorang pengusaha yang alhamdulillah pada saat itu pendapatannya luar biasa. Iya. Padahal dulu Pak Sukarya kerjanya di Hotel Indonesia. Ya, Saya membayangkan dulu kalau kerja di Hotel Indonesia itu sesuatu yang bergengsi juga, Pak. iya. Nah, Emang gajinya lumayan. gajinya lumayan, Tapi kalau dibandingkan usaha, lebih gede. ya lebih cepat usaha. Kalau itu kan namanya gajian sebulan sekali. Iya. Ya, kadang-kadang bonus tahun sekali. Kalau pengusaha tiap hari ya, Pak ya. Tiap hari muter duit terus gitu. Iya. Walaupun memang ya memang kerja keras juga itu salah Iya. satu kuncinya. Tapi ya itu kalau orang usaha itu nggak boleh main sembarangan duitnya gitu, harus benar-benar kuat gitu megang uang tuh, jangan sampai ya kan kadang-kadang godaannya kan punya orang uang kan macam-macam. Ya. Tapi ya kita harus kuat kalau pengen maju gitu. Nah itu tuh tipsnya tuh Mitra JIC. Jadi harus kuat dan harus punya kerja keras. Yang pasti tidak boleh kalau memang udah masuk dan ngambil pilihannya sebagai seorang pengusaha harus betul-betul baik ya Pak ya, dari segi perilaku ya harus Iya. tertata. Gimana Pak? Ya, tadinya sih saya agak ragu juga mau keluar tuh. Apa Iya, saya pasti bisa apa enggak tadinya. Ya saya kita kan niat yang benar aja, lillahi Ya. ta'ala. Yang penting kita mau usaha benar-benar, jangan main-main. Nah, jadi ya begitu keluar ya enggak apa-apa gitu. Iya ya. Enggak Jadi nggak merasa. sesuai dengan pikiran-pikiran negatif pada saat itu. Iya. Ternyata setelah keluar usaha malah Tambah maju. tambah saya. maju. Iya. Udah bisa beli banyak uang. Iya. Coba beli Iya, tanah tuh untungnya begitu. Makin lama kan harganya makin tinggi kalau betul. tanah. Iya. Nah, kalau Pak Sukarya, kalau mau tanya, ini kan selama usaha itu kalau kita pengen menjadi seorang pengusaha pasti banyak sekali ujian dan cobaan, termasuk kayak semacam jatuh bangun lah Iya. dalam mendirikan usaha. Iya. Pernah nggak ada Pak Sukarya itu merasakan wah ini benar-benar kondisi yang terpuruk ataupun bangkrut gitu tuh? Enggak Nah, merasa. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Karena ya itu resepnya ya sabar dan kuat menabung gitu untuk masa depan gitu. Iya. Iya, jadi walaupun kita ada cobaan apa, kalau kita punya uang tuh kayaknya tegar gitu. Iya, iya. Iya, nggak merasa artinya tuh, duh gimana gitu, enggak. Iya, Iya, iya. Jadi resepnya sabar, kemudian Iya. juga jangan lupa untuk selalu menabung gitu ya. Iya. Ini juga satu motivasi juga nih buat kita semua senantiasa menabung karena Iya. dengan kita menabung ya Pak Surya, Iya.
sukarya ya. Iya. Jadi ini dapat memberikan efek juga. Ya pernah sih Bapak ikut usaha orang gitu. Ah, Saya pernah ikut beli motor untuk operasi di pelabuhan. ya. Pernah. Tapi ya karena usaha dengan orang jadi susah. Akhirnya ya udahlah batalin aja. Aduh beli motor itu untuk ngojek pelabuhan dulu. Ah, Ikut koperasi maritim di zona pelabuhan. pernah dulu. Pernah, tapi nggak benar juga. Tapi dari dulu usahanya mebel seperti ini, seperti kayak kasur. Saya lihat di sini kan Iya. ada lemari. Dari dulu Pak Sukarya. Atau sebelumnya usaha apa tuh? Ya saya sebelumnya ya itu usaha beca aja. Oh, beca aja. Iya beca. Beca tuh menerima pagi ya. Ah, Itu yang narik malam pagi jam 7 tuh store. Kan jalan lagi yang siang. Oh, Kan oke. jam 5 store lagi. Jadi nerima duit storan tuh 2 kali sehari tuh. Itu berapa tahun Pak usaha? Ada bangsa ya kurang lebih 5 tahun apa 5 6 tahun. tahun. Iya. Setelah akhirnya ini gitu, Iya. mebel. Iya, terus sudah itu saya pengen nambah usaha apa gitu. Oh, iya, Iya. Saya punya duit, ini dikembangkan untuk apa gitu. Oke. Terus saya lihat-lihat situasi Ah, di daerah sini, daerah sono tuh toko mebel tuh nggak ada gitu loh. ya. Iya. Jadi ini nih Iya. Pak Jadi Sukarya buka. akhirnya saya coba-coba gitulah ya buka usaha mebel aja nggak ada saingan. Oke. Itu iya. Akhirnya buka ya pertama sih yang kecil-kecil dulu lah. Iya. Nah, tapi ya Allah ngasih berkah gitu. Dagangnya tuh laris gitu. Jadi mulai dari yang kecil dulu. Iya. Iya. Sudah itu mebel udah jalan saya punya duit juga bingung nih. Untuk apa lagi nih? Saya mikir tanah sini tanah artinya tuh bisnis lah gitu. Jadi saya bikin depan tuh kios untuk dikontrakin gitu. Iya. Ya, sampai sekarang itu kan ada bengkel motor, Oh, oke. ada ya warnet, ada apa iya. Juragan tanah juga. Itu dulu waktu 1.500.000 ini hanya rumah ini saja atau memang Rumahnya jelek loh dulu. Oke. Udah ada di rumahnya. sini aja Pak? Iya. Yang sebelah tuh belum ya? Sebelah udah agak naik tuh dulu yang sebelah Oh. sana bengkel gede segini udah 6 juta tuh di sana. Oh, oke. Iya, iya. Iya. Ini Mitra JC menarik sekali ya, perbincangan kita hari ini. Kita betul-betul mengenal sosok Pak Sukarya yang betul-betul dulu sebagai karyawan gitu ya, melihat inspiratif dari mertuanya, akhirnya memberanikan diri untuk berwirausaha walaupun itu keputusan yang amat sangat ini apa ya, Iya. karena kan dulu kerja di Hotel Indonesia. Saya kira Hotel Indonesia itu kan kerjanya luar biasa, gajinya juga pasti lumayan besar gitu. Ya lumayan. Kalau 62 itu Hotel Indonesia berarti ini apa ya? Baru-baru dibangun itu ya? Baru jadi. Baru jadi. Bareng-bareng dengan itu Asian Games. Asian Games. Iya. Kan untuk tempat Betul. tamu luar negeri. Ya, ini saksi sejarah juga nih Pak Sukarya. Dulu sempat Asian Games dulu di Jakarta yang kemarin tahun 2018 sudah dilaksanakan. Ya waktu dulu zaman Pak Karno tuh memang hidup sulit. Sulit makan, sulit lah karena zaman berdikari kan waktu itu. Betul. Jadi bantuan luar negeri itu kan nggak boleh Iya. dianggap itu kapitalisme, apalagi namanya imperialisme. Nah, karena iya itu jadi tapi kita belum siap. Jadi kita pengen makan enak, pengen beras, pengen apa tuh ngantri. Pengen minyak tanah ngantri dulu ya. Yang susah. Tapi saya sih alhamdulillah yang merasa susah karena sudah bisa nyari uang. Iya ya. Iya. Iya orang itu susah dulu, kasihan. Ya betul-betul Bapak ngerasain ya dari presiden pertama sampai Iya. sekarang ya. Iya. Iya, ya.
Pernah dulu ikut itu juga saya di Denwal di Cijantung 2 tahun latihan militer. Kan dulu ada nama sukarelawan. Itu yang mau dilempar ke Irian. Yang dulu tuh, iya. Saya nggak mau lah, saya nggak ada bakat militer. Mundur lah saya. Saya udah latihan sih di Denwal soalnya Cijantung 2 tahun. Iya. Oh, sempat latihan juga di Akademi Militer juga. Ya kalau bangsa saya sih kalau keluar tuh pangkatnya cuma sersan. Ya, baik. Alhamdulillah Pak Sukarya ini jadi Pak Sukarya itu betul-betul dari pengalaman hidup juga sudah mencicipi ya asam garam. Iya. Asam garam dari peristiwa-peristiwa sejarah juga, dan alhamdulillah sekarang bisa dinikmatin ya Pak. Alhamdulillah. Pak Sukarya. Sekarang aktivitasnya apa aja Pak Sukarya? Apanya? Aktivitas sekarang memang selain memang menjaga ini gitu. Saya sebetulnya pengen usaha lagi, tapi anak-anak melarang. Udah tua, jangan. Itu ya. Sudah nikmatin aja hidup apa ya. Anak-anak kan sudah mandiri semua. Betul. Iya. Udah punya cucu berapa Pak? Cucu 9. Wih, alhamdulillah cucunya sudah. Malah cicit 1. Iya. Dari anak yang pertama dari Bambang tuh udah punya ini cicit 1 ya. Iya. Tidak terasa usia sudah mulai. Iya. Senja yang pastinya ini alhamdulillah jadi anaknya lebih udah di rumah aja, maksudnya tinggal menikmati aja dan terlalu diporsir tenaga untuk usaha. Ya saya ya alhamdulillah punya kontrakan itu, jadi walaupun sekarang ada agak menurun usaha kan, sekarang kan corona kan semua menurun usaha. Saya alhamdulillah karena punya kontrakan, jadi saya nggak bingung gitu. Walaupun ini ibaratnya nggak begitu laku juga nggak bingung. Iya, karena saya sudah punya harapan tiap tahun saya kontrakan. Ada yang 30 juta, ada yang 17 juta, ada yang 16 juta. Tiap tahunnya begitu. Dari kontrakan gitu. Ya baik, dampak sih nggak terlalu dirasakan ya Pak ya. Mungkin dampaknya penjualan saja ya Pak. Tapi alhamdulillah ada solusinya yaitu kontrakan tadi. Karena memang kalau kita bicara kontrakan kan itu dibutuhkan juga. Iya. Ya itulah pengalaman hidup saya ya kayak gitu. Tapi pernah nggak Pak Sukarya merasakan ada kebosanan gitu menjadi pengusaha gitu, usaha gitu? Bosen nih, kan kalau karyawan kan pernah gitu. Iya. Sekarang malah pengen kembali lagi di zaman dulu gitu, pernah ngerasa? Apa memang udah enak kali di wirausaha ya Pak? Udah cocok lah. Udah cocok ya berarti. Iya. Ya itu kalau orang usaha tuh harus benar-benar sabar gitu. Sabar. Iya. Karena kan orang usaha kan ada aja kendalanya, sedikit-sedikit sih ada. Tapi ya itulah, yang penting kita sudah punya, kalau pohonan tuh akarnya udah agak kuat gitu. Jadi walaupun angin kencang kan, kalau akarnya kuat kan nggak roboh gitu. Iya. Yang pasti penanaman dasarnya dulu ya, kesabaran tadi, kemudian juga keuletan, kerja keras, itu betul-betul harus ditanamkan, karena Pak Sukarya juga menjalani ini nggak semudah apa yang dibayangkan gitu. Kita taunya udah jadi besar seperti ini, padahal di balik itu luar biasa perjuangannya. Pak Sukarya kan sudah sudah mengalami berbagai macam pengalaman dari mungkin kalau dari sejarah juga udah cukup panjang gitu. Perbedaan pengusaha dulu, wirausaha dulu sama sekarang itu apa Pak? Yang sekarang kan Bapak juga merasakan ya Pak ya? Kira-kira apa tuh? Pengusaha dulu itu harus modalnya harus benar-benar ini dipersiapkan. Kalau sekarang kan agak mudah, ada pinjaman bank, ada media sosial. Terusnya ini barang-barang tuh dari perusahaan tuh sekarang nawarin gitu. Kita nggak nyari barang datang sendiri kalau sekarang.
Kan banyak perusahaan Napoli apa gitu, itu ngirim-ngirim barang ke toko-toko gitu. Sales. Jadi kalau sekarang tuh sebetulnya agak mudah. Iya. Kalau dulu kendalanya yang harus modal sendiri. Modal sendiri harus ada uang cash juga Iya, gitu ya. harus ada Kita uang mau beli cash. barang harus ada duitnya. Iya, kalau dulu begitu. Kalau sekarang kan nggak perlu ada duit ya Pak ya. Iya. Cukup kita foto saja, Iya. kemudian kita kirim. Iya. Bisa berbentuk uang. Kita punya surat rumah juga kan bisa minjem duit di bank sekarang. Iya. Oh kalau dulu belum nggak bisa Pak? Belum dulu mah. Belum dulu mah. Iya. Karena bank itu kan dulu cuma ada BNI dan BRI. Iya. Nggak kayak sekarang bank tuh banyak bersaing. Iya. Kalau dulu mah nggak, BRI dan BNI aja. Iya. Iya, Mitra JC, jadi pengusaha dulu sama pengusaha sekarang memang tantangannya beda-beda. Tapi kalau kelebihannya apa tuh Pak kalau dulu tuh? Ya, kalau pengusaha lebih kerasa gitu kali ya hasilnya atau gimana? Ya. Kalau Bapak ngerasain dulu gimana Pak? Ya ngerasanya sih ya enak gitu ya. Iya. Nggak ngerasa berat gitu. Nggak merasa punya utang juga gitu. Iya, nggak ada beban gitu. Nggak ada beban. Ya itu kuncinya cuma itu, harus benar-benar kuat megang uang untuk ditabung gitu. Jadi kita kalau punya uang sendiri kan enak. Ya. Jadi mau beli apa berapa tuh udah ada gitu. Kalau dulu nggak kayak gitu ya nggak punya modal. Kalau sekarang kan kita kalau nggak punya modal kan, surat tanah nih, pinjam di bank, dapat 100 juta, 200 juta. Nggak bisa seperti itu ya Pak? Nggak ada dulu. Kita pengen gadein surat tanah gitu, minjem uang di bank itu nggak bisa. Dulu mah banyaknya orang rentenir. Ya. Wah bahaya rentenir mah. Alhamdulillah Pak Sukarya nggak nyentuh itu ya? Enggak. Saya paling anti sama rentenir tuh. Soalnya itu bunganya tuh mencekik leher. Iya benar. Iya. Iya baik Pak Sukarya, karena memang kita juga sangat terbatas juga waktunya. Ada nggak kira-kira semacam pesan-pesan? Karena saya kira kan Pak Sukarya menjadi orang tua kita gitu ya. Terutama dalam hal dunia bisnis. Karena sudah cukup lama Pak Sukarya menekuni di bidang ini gitu. Untuk pengusaha-pengusaha muda yang pengen juga berwirausaha, boleh disampaikan Pak? Iya. Ya nomor satu ya kita harus kreatif gitu. Iya. Jadi hidup tuh jangan monoton gitu. Harus pengen maju gitu. Iya. Dan kalau menekanin suatu bidang ya harus tekanin mentekuni terus gitu. Jangan putus asa. Terusnya kalau punya uang ya jangan poya-poya. Kan kadang-kadang orang punya uang tuh beli mobil lah, beli apa yang nggak karuan gitu. Kalau orang pengen usaha maju ya pokoknya modal dulu dah. Jangan sampai menghambur-hamburkan uang. Semacam kayak peminjaman rentenir gitu. Ya jangan jauhi itu. Soalnya percuma kalau kita maju juga kalau udah terikat dengan rentenir itu kita habis duitnya bakal modalin dia. Kan bunganya kan kadang-kadang sebulan 20% apa itu. Iya kan. Pokoknya jangan aja deh terlibat rentenir, jangan. Makanya sekarang alhamdulillah pemerintah buka itu lapangan usaha terusnya pinjaman gitu. Jadi kita dulu nggak terikat rentenir gitu. Itu yang paling penting ya Pak ya, kerja keras, sabar, kemudian jangan terlalu berfoya-foya gitu ya ketika mendapatkan keuntungan, jangan dibelikan sesuai dengan nafsu kita gitu ya, betul-betul ditabung. Ya jangan itulah, kan kalau orang punya duit kadang-kadang godaannya itu perempuan, jangan jauhin. Kalau kita pengen usaha maju, jangan perempuan itu ya, kalau perempuan yang bikin maju, kalau perempuan yang ngerongrong kan habis. Baik, Pak, satu lagi pertanyaan. Nah, kalau tadi tips untuk menjadi usaha, tips sehat ala Bapak itu gimana?
Nomor satu, Iya. berdoa. Berdoa. Yang pertama berdoa. Kedua, Yang kedua, usaha. usaha. Nah, iya. Tiga ya berobat ya. Berobat. Iya, Berobat. berobat. Oh, berobat. Iya, berdoa tiap Berdoa. hari. Iya. Ya baik maupun sakit maupun tidak kan kita berdoa terus. Iya. Apalagi kalau kita pengen nambah apa kan Allah yang ngasih rezeki. Betul. Iya. Berdoa, usaha, dan jangan lupa berobat juga. Ya. Ya kayak sekarang aja nih kalau apa corona kita harus nomor satu kan dulu berdoa dulu pada Allah supaya dijauhkan dari, kedua baru PSBB lah. Iya. Iya. Jadi gitu ya Pak ya, jadi Iya. untuk sehat itu Sehat. sebenarnya mudah gitu ya. Iya. Dengan kita berdoa, mengangkat kedua tangan kita kepada Allah, semoga kita selalu sehat. Yang kedua usaha, dan yang ketiga juga senantiasa berobat ya. Berobat ini macam-macam ya fungsinya ya. Dengan kita berolahraga termasuk kita berobat juga. Iya. Gitu. Iya. Baik Pak Sukarya, terima kasih. Mungkin Mitra JC juga bertanya-tanya sekarang usianya berapa sih Pak Sukarya? Boleh di-share nggak sama Mitra JC biar 77 tahun. 77 tahun Mitra Saya JC. lahir tahun 43. 43. Iya. Sebelum Indonesia merdeka Pak Iya, Pak ya. waktu itu agresi Belanda yang kedua. Oh, luar biasa. Ngalamin bom-bom lewat di Iya. kepala dulu. Iya, justru malah kalau dulu mah kita hanya sebatas hanya mengeluskan dada gitu kejadian-kejadian dulu. Bapak dulu ngerasain semua itu ya, semacam kayak 30 SPK kemarin. Oh, Itu sempat zaman Bung Karno saya ikut politik juga. Iya. itu menarik ya Mitra JC. Kalau kita lanjutkan ini kita terjun ke politik pasti ini ya Pak. Saya menarik sering ya. ikut rapat di sono di Gelora Bung Karno. Oke. Zaman Pak Karno itu Iya. kan waktu itu yang nguasain kan PKI, Iya. Nasakom, Nasional Agama Komunis, Nasakom. Ya itu dulu ikut-ikutan politik Nasakom, tapi setelah kita belajar agama gitu ya, lama-lama saya menghindar gitu. Ya, diarahkan. Ya alhamdulillah agama yang menyelamatkan kita Iya. gitu, Pak ya. Pak Sukarya. Terima kasih banyak Pak Sukarya. Insya Allah kita ketemu lagi karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil hari ini gitu ya dengan Pak Sukarya. Seperti ini aja duduk ya, ini sudah menjadi pelajaran penting bagi kita. Jadi menjadi seorang pengusaha itu dibutuhkan kerja keras, ada doa juga di sana, ada usaha yang tadi sudah disampaikan, dan jangan lupa untuk senantiasa menabung, tidak terlalu berfoya-foya. Itu banyak sekali pelajaran. Mungkin kalau saya anak muda menyampaikan ini agak kurang ini nih Pak, maksudnya bukan nggak percaya sih, lebih tepatnya kalau Bapak yang ngomong kayaknya lebih afdol karena udah merasakan semua itu semua. Baik Pak Sukarya, terima kasih Mitra JC. Insya Allah kita ketemu lagi di program edisi Abang yang ketiga setiap 2 pekan sekali bersama komunitas Tangan di Atas, dan tentunya jangan lupa untuk senantiasa share, like, dan komen YouTube channel kami JIC TV dan JIC Channel. Saatnya saya Bang Dipa Usman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.